Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Niel Bentas, Minggu 11 Mei 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah-rumah masing-masing, selamat sore, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Mengawali kebaktian saat ini kepada jemaat, akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nona Lisa Tetelepta dengan menggunakan paduan tata kebaktian minggu kedua. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-12. Ketiga, Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulang ke pangkuan Bapa di sorga almarhumah Ibu Yohana Lekahena, anggota jemaat di sektor Dahlia Unit 2. Kebaktian pemakaman dilaksanakan di negeri Ake Ternate, Jemaat GPM Ake Ternate, Klasis Seram Utara. Kami mendoakan kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Keempat, penerimaan persembahan persepuluhan pada kebaktian Minggu 4 Mei 2025 sebesar Rp9.923.000. 5. Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari satu saudara di sektor Dahlia, Unit 2, berupa uang sebesar Rp1 juta. Atas sumbangan dan pemberian saudara, kami sampaikan terima kasih. Teriring doa Tuhan Yesus memberkati. Keenam, disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian pemuda jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis 15 Mei 2025 pukul 19.00 WIB di Gereja Pniel. Untuk itu kebaktian pemuda di sektor-sektor ditiadakan. Mohon kehadiran saudara-saudari dalam kebaktian dimaksud. Ketujuh, diberitahukan kepada jemaat bahwa pelaksanaan ujian sekolah dasar akan dilaksanakan pada hari Senin 19 Mei 2025. Sehubungan itu, maka doa kebaktian persiapan bagi peserta didik kelas 6 bersama orang tua akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Mei 2025 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore bertempat di gedung gereja Pniel. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. Kedelapan, rencana pemberkatan nikah. A. Pemberitahuan ketiga kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 13 Mei 2025 kepada calon suami istri, Saudara Juan Antonius Yahaya, anggota jemaat GPM Haruru, Klasis Masohi, dan Saudari Brenda Cynthia Jali, anggota jemaat GPM Kategorial TNI AD Niel Bentas, Klasis Pulau Ambon. B. Pemberitahuan ketiga kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 14 Mei 2025 kepada calon suami istri, Saudara Valentino Lesnusa, anggota jemaat GPM Waituren, Klasis Buru Selatan, dan Saudari Herma Ros Kermite, jemaat GPM Slea Lale, Klasis Buru Selatan. Kepada para calon mempelai telah menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Kesembilan, nyanyian persiapan, nyanyian rohani nomor 96, bait 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu kedua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah.
Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Shalom jemaat, dengarkanlah votum dan salam. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat. Salam sejahtera bagimu juga. Dengan tetap berdiri kita kidungkan nyanyian rohani nomor 144 bait yang pertama. Umat yang mengikuti Yesus, jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri
kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Hatiku beriman pada kesiksaan di Golgota. Dengarlah Tuhanku doa sembahyangku kepada sayang-Mu. Ku menyerah. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Kuatkan hatiku dengan kuasa-Mu agar tetap aku menjalani jalan ke negeri di mana Kau beri damai genap, damai genap. Umat yang setia di jalan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberikan kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat terkasih, sebelum pembacaan Alkitab, mari kita berdoa, dan berdoa sesaat ini akan dipandu sesuai dengan liturgi. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Pembacaan saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama
Yesaya 58. Yesaya 58 pada ayatnya yang pertama sampai dan dengan ayatnya yang ke-12. Dan pembacaan saat ini sesuai dengan liturgi akan kita bacakan secara bersama-sama. Bagian Alkitab yang akan kita baca sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan pada Yesaya 58 ayat yang pertama sampai dan dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Mari kita baca secara bersama-sama. Serukanlah, kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mengawali khotbah ini, PSPJ disilakan memperdengarkan kidung pujiannya.
Terima kasih untuk kidung pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi jua. Shalom. Semoga salam damai sejahtera Allah menjadi milik semua kita yang beribadah di saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, realita yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan bersama di negara dan negeri tercinta ini adalah kita memiliki ciri khas keragaman suku bangsa dan agama yang mestinya keragaman suku bangsa dan agama itu menjadi kebanggaan bersama. Tapi bukankah realita yang sama lewat media-media massa, media-media sosial, realita yang dipertontonkan adalah ternyata sekarang ini keragaman suku bangsa dan agama seringkali menjadi petaka dan bencana bagi manusia. Hal ini disebabkan semata-mata karena manusia itu sendiri tidaklah menghargai perbedaan dengan hati nurani yang tulus. Tapi perbedaan itu dihargai hanya sebatas berdasarkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan golongan tertentu. Bahkan nilai-nilai penghargaan itu hanya karena pangkat, jabatan, kedudukan, golongan, harta dan kekayaan yang harus diamankan. Dalam keragaman agama yang seringkali dijadikan kambing hitam, sehingga kerusuhan atau kekacauan dalam kehidupan antar agama terus terjadi. Karena orang hanya menganggap dan memberi nilai terhadap agama secara keliru. Banyak orang menganggap bahwa ajaran agama A yang paling benar, ajaran agama B sampai Z salah dan juga sebaliknya. Masing-masing mengklaim kebenaran agama ikut pintar dan egonya. Karena itu perikop bacaan kita hari ini Yesaya 58 ayat 1 sampai 12 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikannya judul Kesalehan yang Palsu dan yang Sejati, yang diberitakan di seluruh mimbar pelayanan Gereja Protestan Maluku dengan berdasarkan pada tuntunan tema menghidupi ibadah sejati, mengajak Bapak Ibu Saudara dan Beta sebagai umat percaya untuk memahami bagaimana dan seperti apa sebenarnya ibadah yang sejati atau kesalehan yang sejati dan apa kesalehan atau ibadah yang pura-pura. Puasa bagi umat Yahudi adalah hal yang penting pada zamannya. Karena itu ketika mereka kembali dari pembuangan dan menata hidup baru di Yerusalem,
Mereka melakukan ritual keagamaan dalam arti puasa dan menganggap hal itu benar dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi ternyata kebenaran firman Tuhan hari ini dalam Yesaya 58 terlihat jelas dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Tuhan menghardik peribadatan mereka. Tuhan menghardik puasa mereka karena mereka hanya melakukan ibadah dan puasa sebatas sebagai sebuah ritual keagamaan semata. Tetapi mereka kejam dan tidak adil terhadap sesama. Mereka merampas harta milik orang, mereka menindas sesama yang miskin, mereka mempraktekkan ketidakadilan sekembali dari pembuangan. Mereka hanya berpikir tentang ibadah kepada Tuhan sebatas melakukan ritual yang Tuhan kehendaki melalui aturan-aturan. Tetapi mereka benar-benar lupa bahwa ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Secara ritual mereka melakukan puasa, tetapi perbuatan mereka tidak menunjukkan ibadah kepada Tuhan. Laku puasa dan ibadah mereka hanyalah sandiwara simbolik agamawi. Sehingga Tuhan memerintahkan Nabi Yesaya untuk memberitahukan pelanggaran atau dosa umatnya bagaikan bunyi sangkakala. Dalam kebenaran ini dikatakan, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti ini, sekarang ini suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan seterusnya. Itu pertanda Tuhan benar-benar murka atas semua yang mereka lakukan. Karena mereka menggunakan kesalehan sebagai topeng, mereka berpura-pura melakukan apa yang sesuai yang tertulis secara literally perintah dan aturan Tuhan, tetapi sikap laku, tutur kata dan perbuatan mereka tidak seperti yang seharusnya. Ibadah yang sejati tidak diindahkan oleh umat Tuhan. Ibadah mereka sekali lagi tidak dilakukan dengan hati yang didasari hati tulus kepada Tuhan. Mereka melakukan seluruh aturan-aturan peribadatan itu dengan motivasi mereka melakukan supaya Tuhan mengindahkan usaha mereka dan memuaskan keinginan mereka saja tanpa memperhatikan kehidupan sesama. Mereka tidak malu-malu menggunakan ritual puasa untuk mendesak orang-orang berhutang supaya usaha mereka makin maju dan sukses. Mereka tidak segan-segan memerintahkan buru-buru mereka bekerja keras di saat mereka beribadah. Ini hal-hal yang tidak semestinya. Ini hal-hal yang munafik, hal-hal yang diselubungi kesalehan yang tidak sempurna, kesalehan-kesalehan yang palsu, ibadah-ibadah yang palsu. Kebenaran firman Tuhan saat ini 13 ayat perikop bacaan kita mengingatkan umat Tuhan untuk haruslah sadar bahwa keseluruhan hidup kita adalah ibadah yang sejati. Ibadah itu atau kesalehan yang sejati itu
harus lahir dari hati yang tulus dan penuh syukur kepada Tuhan. Bukankah Bapak Ibu Saudara dan Beta, katong sering menyanyi lagu yang terdapat dalam PKJ nomor 264 kalau tidak salah. Apakah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bapak Ibu bisa sambung itu sendiri dan bisa renungkan itu sendiri. Di dalam bait demi bait, untayan syair lagu itu mengingatkan kita bagaimana sebenarnya ibadah yang sejati. Ungkapan syair lagu itu dan perikop bacaan kita mengarahkan kita untuk kita harus mampu hidup, menghidupkan orang-orang yang tersisih, orang-orang yang terpinggirkan. Kita harus mampu memperjuangkan keadilan dan kebenaran supaya kasih Tuhan dapat dialami. Bagi Yesaya lewat perikop bacaan ini, tanpa disadari perilaku yang benar, maka sebenarnya tindakan berpuasa dan peribadatan mereka adalah omong kosong. Menurut Yesaya, ibadah sejati dan berkenan kepada Tuhan adalah jika manusia membebaskan sesamanya dari penderitaan. Dalam perikop ini secara jelas memaparkan di sana. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mampu membuka belenggu-belenggu kelaliman. Ketika kita mampu melepaskan tali-tali kuk itu tali-tali beban yang membuat beban orang hidup orang lain. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mampu memerdekakan orang yang teraniaya. Ketika kita mampu mematahkan setiap kuk atau beban. Melalui Yesaya, Tuhan menegur bangsa Israel yang hidup dalam kefasikan, yang hidup dalam penyembahan berhala, yang hidup dalam ketidakadilan. Mereka menunjukkan kesalehan palsu, mereka mencari Allah, mereka merendahkan diri dan berpuasa, padahal hati dan mulut mereka dipenuhi keluh kesah dan tindakan mereka penuh kekerasan dan jauh dari rasa peduli kepada sesama. Telah secara nyata dijelaskan di dalam perikop bacaan ini. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sederhana sebenarnya kita memahami bacaan kita Yesaya 58 ayat 1 sampai 12 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia sekali lagi diberikannya judul Kesalehan yang Palsu dan yang Sejati. Di dalam kenyataan hidup, masing-masing kita dapat menilai manakah yang palsu dan manakah yang sejati. Semestinya lewat pengalaman iman Bapak Ibu Saudara dan Beta yang terus senantiasa merasakan dan menikmati kemurahan cinta kasih Tuhan dalam hidup. Kita harus sadar sungguh keterpanggilan kita. Kita harus sadar sungguh bahwa yang harus kita wujudkan adalah ibadah atau kesalehan yang sejati, bukan ibadah dan kesalehan yang palsu. Seperti yang tertera dalam kebenaran firman Tuhan. Semoga tidak dijumpai dalam persekutuan jemaat di TNI kategorial Peniel ini. Bukankah terkadang Bapak Ibu Saudara dan Beta menjadi orang-orang yang sama persis dengan cerita Alkitab ini. Menjadi orang-orang yang bertopeng kemunafikan untuk menutup seluruh kepalsuan hidup dan kemunafikan diri kita. Ada di antara kita, Beta bilang, semoga tidak ditemukan di dalam kehidupan berjemaat kita. Bukankah ada di antara kita kedapatan orang-orang yang hampir dari minggu sampai minggu, jadwal ibadah, hari-hari ibadah, jam-jam ibadah, sengket sedikit pun. Setiap hari, setiap lonceng ibadah, pikul isi tas Alkitab dalam tas atau berjalan tenteng Alkitab, tetapi untuk alpas sekalipun dalam jam-jam peribadatan tidak akan pernah. Banyak di antara kita seperti begitu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kalau ketong masuk ibadah satu kali hampir seminggu full di seluruh jam peribadatan, seng lupa di tengah-tengah kesibukan apapun.
Tapi kalau masuk ibadah lalu dalam ibadah hanya for perhatikan orang, hanya for terkira orang pun kurang. Lalu mulai kalau hanya sebatas terkira, yo seng apa-apa jua. Terkira for koreksi diri sendiri. Dong bapake bagaimana? Beta boleh bapake model begitu karena dia akan teratorang. Tapi yang menjadi persoalan kalau terkira lalu diperpanjang dengan menjadikannya cerita. Cerita yang ada hampir sendapa putus. Entah itu perilaku kehidupan seorang pelayan atau juga perilaku kehidupan umat. Sehingga jikalau ada di antara kita yang kedapatan seperti itu, teguran firman ini bukan hanya untuk umat pada waktu itu, tetapi juga untuk dirimu dan diriku di zaman sekarang. Bukan hanya pada saat umat, tetapi juga teguran itu kepada kita sebagai pelayan. Sudahkah di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan pun umat, kita menunjukkan ibadah dan kesalehan hidup yang sejati? Ataukah Bapak Ibu Saudara dan beta justru mempertontonkan ibadah dan kesalehan hidup yang palsu, yang dipenuhi dengan kemunafikan? Terkadang kita menjadikan persekutuan karena perilakumu dan perilakuku, menjadikan persekutuan umat tercerai-berai. Umat jadi pemalas masuk ibadah. Mengapa? Karena kalau masuk ibadah hanya for dapat terkira. Itu yang tadi beta bilang. Kalau su terkira perkoreksi diri sendiri dan keluarga, seng apa-apa. Tapi kalau su terkira lalu menjadikan orang lain bahan cerita yang mempermalukan, ini soal dan ini persoalan. Saya usah pikir jauh-jauh, membebaskan kukuk yang terbelenggu, mengangkat beban-beban umat. Tapi dalam keseharian hidup, terkadang kita menjadi pelaku-pelaku yang membuat orang menilai bahwa apa yang kita lakukan bukan hanya sebatas ritual saja, tapi sungguh-sungguh ritual yang diselubungi dengan kemunafikan dan kepalsuan. Akhirnya, kalau tanpa atau persekutuan peribadatan menjadi tempat terkira dan cerita orang, minggu besok dia mau masuk ibadah juga, jangan harap. Dia bilang lebih baik beta tinggal di rumah saja atau tunggu setahun sekali. Baru ketika lonceng malam Natal, lonceng kunci tahun dan tahun baru beta pergi gereja saja. Daripada mendatangkan dosa dirinya dan keluarganya menjadi cemooh dan hinaan. Jikalau perilakumu dan perilakuku seperti itu, maka ibadahmu dan ibadahku, kesalehanmu dan kesalehanku, tanggung jawab pelayananmu dan tanggung jawab melayaniku adalah sesuatu yang dimurkahi oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan sikap-sikap hidup seperti begitu. Jangan hanya mau melakukan segala sesuatu menurut aturan, lalu merasa dirinya yang paling benar, merasa yang dia lakukan itu sudah. Dia kebenaran satu-satunya. Kalau ada yang protes, tersinggung, mogok, dan segala macam. Kita menutupi kemunafikan kita dengan ritual peribadatan yang palsu. Dengan kesalehan-kesalehan hidup yang palsu. Hidup di dunia ini penuh dengan berbagai tantangan. Siapa bilang, untuk mengamankan sebuah situasi terkadang ada di antara kita yang sedikit bersandiwara atau berbelit. Tetapi yang harus diwanti-wanti dan diwaspadai. Jikalau ibadahmu dan ibadahku, jikalau kesalehanmu dan kesalehanku juga diperlakukan seperti panggung sandiwara. Nanti jauh dari Tuhan, tapi ketika ada dalam penderitaan, cari 1000 pendeta yang datang dalam setiap peribadatan lalu menangis minta Tuhan tolong. Lalu ketika ada dalam kesukacitaan, ada dalam kesuksesan, apalagi sudah jadi orang kaya yang hebat luar biasa, yang punya pangkat jabatan dan kedudukan yang tinggi, sunganga orang sebelah mata, semulai menjeling mata senskeleng tapi menjeling orang. Lalu lupa Tuhan, lalu Topu Dada bilang bahwa semua yang beta miliki adalah karena kuat dan hebatnya beta. Karena beta pun koneksi dengan orang-orang tertentu. Lalu hanya tenteng Alkitab,
pakai pakaian bagus, datang di gereja, tak tik tuk supaya orang lihat. Tapi hati yang ada dalam ketulusan kasih untuk melayani. Bukankah terkadang Bapak Ibu Saudara dan beta berlaku seperti demikian? Atau masuk di ibadah, kalau para perempuan garis kening tajam matinat, lipstik satu bibir, sepatu tak tik tuk, bolong ditambah dengan pakaian seksi yang menjadi pusat perhatian semua orang tanpa bisa membedakan di mana ini kita datang untuk beribadah ataukah kita datang untuk berpesta pora. Lalu kalau dengan laki-laki zaman sekarang lai, biar su tua-tua lai, biar su bapak-bapak lai, pakai pakaian seksi yang ketat matinat, lalu mulai tabuka kancing dari atas sampai setengah pusar. Lalu deng neces matinat, kalau kepala subaminya den pamade, sepatu, orang tua jaga bilang, sepatu ala bapa itu lai sama lai den perempuan. Bukan cuma perempuan yang masuk gereja lalu taktik tuh, laki-laki lai, ada yang masuk deng begitu. Lalu masuk perhatikan, Bapak Ibu ini realita yang harus diungkapkan. Beta su bilang, semoga tidak ditemukan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Tetapi di dalam berbagai aras pertemuan para pelayan, para pendeta, hal-hal ini yang diungkapkan. Lalu kalau kayak bapak-bapak kalau masuk dengan neces, mulai perhatikan. Perempuan sana dia cantik ya. Sabantar beta cari tahu dulu dia tinggal di mana. Lalu mulai mengaku masih bujang. Ada lagi istri yang sementara ada di rumah tetapi ada dalam penderitaan sakit penyakit yang susah bisa bikin apa-apa. Lalu bapak-bapak tampil bilang, beta sududa, beta masih bujang. Ini realita kehidupan bergereja kita. Kebenaran firman Tuhan ini akan secara sederhana bilang, kalau ibadah sejati, kalau kesalehan hidup yang sejati, itu keluar dari hati nurani yang tulus. Wujudkan dengan penuh cinta kasih kepada sesama. Peduli dengan orang lain. Tertawa dalam orang pun kesukacitaan. Bukan orang pun kedukaan. Banyak di antara kita ketika melihat rekan-rekan kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, keluarga-keluarga kita ada dalam duka cita atau beban hidup yang berkepanjangan. Satu bolong habis baru selesai, bolong kering air mata, sudah apa satu lagi. Lalu kau mulai bilang, itu dia berdosa dan keturunannya sehingga beban datang silih berganti. Seringkali kita seperti begitu. Lalu kita lupa mengoreksi diri kita sendiri. Sementara kalau ibadah yang sejati, yang dari tadi beta su bilang, keluar dari hati nurani yang tulus. Kalau akan keluar dari hati nurani yang tulus, maka pasti penuh kasih. Bukan penuh iri hati, dengki, kebencian, putar bale, parlente, putar bale, rekayasa segala cara. Yang penting beta aman, beta keluarga nyaman, beta kelompok tertentu bahagia. Orang lain mau mati-mati, beta saya peduli. Tuhan murka terhadap persekutuan peribadatan yang seperti begitu. Harus dipahami baik-baik. Jangan sampai habis ibadah ini Bapak Ibu pulang lalu Bapak Ibu bilang begini, yang rajin-rajin ibadah tuh dia bilang begini. Tadi pendeta su bilang, jangan ketum pastiu masuk ibadah dari Sabtu, Minggu, dapat Minggu setiap jam ibadah. Padahal lalu kau baik itu susah ibadah. Tidak seperti demikian. Tapi di balik semua hal ada peringatan dan teguran supaya kesalehanmu, ibadahmu, kesalehanku dan ibadahku adalah kesalehan dan ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Maknailah ungkapan syair lagu paduan suara jemaat tadi. Karena menyanyi di sana pantulnya tidak terlalu sempurna, beta tangkap di telinga. Tetapi di dalam ungkapan syair itu ada teriakan minta tolong, minta Tuhan kasih berkat, minta Tuhan berikan kasih, beri kami dengan kasih-Mu. Karena hanya kasih dari Tuhan yang dapat menciptakan kedamaian dan persatuan. Tuhan berikan kasih kepada kami, bangkitkanlah dalam hati kasih kami supaya tidak hidup dalam iri hati dan dendam, tapi hidup dalam pengampunan. Kalau ketun dengar lagu, dengar akang, lalu maknai akang di dalam hidup.
Kebenaran firman Tuhan ini pun mau bilang, mau menekankan bahwa di tengah-tengah keragaman kita harus saling menghargai agama yang lain. Jangan ketong sok-sok dari mulai telinga, jari tangan, bahkan jari kaki, bahkan tidak terkecuali lidah dan pusar pun kita menggunakan tanda-tanda salib. Tetapi justru tanda-tanda salib kita membuat orang jauh dalam pengenalan akan Kristus. Bahkan orang takut belajar tentang kekristenan. Karena mengapa? Dirimu dan diriku yang menggunakan lambang-lambang salib sebagai pertanda kita adalah anak-anak Allah. Justru menjadi pelaku-pelaku kehidupan yang jahat. Yang tidak melakukan kebenaran dan keadilan. Tetapi memutarbalikan dan merekayasa kebenaran dan keadilan. Dalam hidup ini terkadang kita lebih banyak menjadi provokator bagi kehidupan orang lain tanpa mengoreksi kehidupan kita sendiri. Bapak Ibu, saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Nilai penghargaan dalam keragaman itu penting. Kalau ketong pun tetangga yang seiman dengan ketong, lalu dia sulia, dia tahu persis bahwa ini ketong orang Kristen. Tetangga itu bilang, katakanlah yang tidak seiman itu bilang, luar biasa beta pun tetangga. Kristen tulen bukan 100%, 1000%. Saya pernah pray jam ibadah terus, dengar terus lagu-lagu dinyanyikan, putar lagu-lagu. Tetapi ketika mereka sementara ada dalam jam-jam ibadah, ketong menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan jam-jam peribadatan mereka. Dong ada solat, ketong putar ragu rohani, pica gendang telinga. Katong ada bakalai dalam rumah tangga. Katong tidak menunjukkan nilai-nilai penghargaan kepada orang lain. Itu juga adalah wujud kesalehan dan peribadatan yang palsu. Yang dipenuhi dengan kemunafikan. Kalau ketong ada ibadah, lalu dong bikin yang demikian. Kasbiar, Tuhan kita tidak pendendam. Tuhan kita penuh kasih. Tunjukkanlah bahwa kita belajar dari Kristus yang bangkit, yang hidup, yang meninggalkan hal-hal baik, yang memberikan ajaran kasih, bukan ajaran membenci, yang menunjukkan kebaikan-kebaikan dan kepedulian kepada sesama. Supaya dari laku hidupmu, dari sikap hidupmu, dari tutur katamu, orang lain sungguh mendekatkan diri kepada Kristus. Semoga Bapak Ibu Saudara Deng Beta, dengan tanpa membedakan kita orang berada, kita orang sedang-sedang saja, dan kita orang kurang atau orang miskin. Dengan tidak membedakan pangkat jabatan, kedudukan, dan golongan. Kita tetap sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah yang harus menunjukkan keteladanannya lewat teladan Yesus Kristus yang penuh cinta kasih. Jadilah orang-orang percaya yang terus mengaktakan kasih, sehingga damai dan sejahtera, sukacita dan bahagia menjadi bagian hidup kita. Sehingga ungkapan kata shalom dari bibirmu bukanlah sebatas ungkapan kata-kata tanpa makna, tetapi sungguh itu adalah ungkapan salam damai sejahtera yang bermakna bagi kehidupan orang lain. Amin. Kita ada dalam saat teduh. Kidungkan nyanyian rohani nomor 189 bait 2 dan 3. Satu Tuhanmu dan satu
Bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, marilah kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, kandung daripada Roh Kudus, pada anak darah. Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan. Hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang mensyukuri berkat Allah.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul persembahan syukur kami. Sebagai jawaban kami terhadap kemurahan yang besar, terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Saudara Erwin Gondeng disilakan untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Ku sambut kehadiran-Mu Bapa dalam setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu Yesus di dalam hidupku. Ku pinta kepadamu Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu Yesus atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Ku pinta kepadamu Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh
dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu Yesus atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berguna. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Oh Tuhan, dan kebanya untuk kidung pujiannya. Jemaat kekasih Kristus, perjalanan kehidupan di dunia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita berkeinginan melakukan hal-hal baik dan benar, tapi terkadang tubuh jasmani kita lemah. Tagal itu hanya minta Bapa, hanya minta Yesus pegang tangan kita erat, supaya kita mampu melangkah menapaki hari-hari hidup ini. Karena hanya di dalam Dia ada pengampunan. Dengan sadar kasih dan pengampunan yang daripadanya, mari kita bersatu di dalam syafaat ini. Kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, Allah di dalam Kristus kota benteng tempat perteduhan kami. Kami sadar sungguh dalam sukacita ibadah ini, tiada satupun di antara kami yang tidak berdosa. Kami punya kelemahan, kami punya kekurangan, keterbatasan, salah dan dosa. Tagal itu layakkanlah kami Bapa dengan tuntunan hikmat dan Roh Kudus-Mu, supaya syafaat ini, supaya peribadatan ini adalah peribadatan sejati yang berkenan kepadamu. Bapa, terpuji-pujilah namamu. Karena di tengah-tengah berbagai kesibukan, di tengah-tengah berbagai beban hidup yang kian hari semakin terasa berat dengan berbagai tantangan. Di tengah-tengah ketidakadilan dan ketidakbenaran, di tengah-tengah pemutarbalikan segala kebenaran hal-hal baik, Engkau masih mengingatkan kami dalam sadar. Ketika lonceng gereja berbunyi, kami ada dalam sukacita umat melangkahkan kaki menuju rumah Tuhan, bersukacita berhimpun, memuji dan memuliakan namamu dalam ibadah di saat ini. Karena itu kenankanlah kami berdoa. Berikanlah kepada semua pemimpin dari pusat sampai daerah, pemerintah sampai kepada kami selaku pelayan Tuhan, roh dan hikmat yang dari padamu. Supaya dalam menjalani hari-hari hidup ini, dalam melakukan tanggung jawab karya dan kerja pelayanan kami, dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kerja di tempat-tempat di mana Engkau memberikan tanggung jawab karya dan kerja itu di pundak kami, di instansi-instansi pemerintahan, instansi-instansi swasta, di mana saja kami kedapatan sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga yang kami kerjakan bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok atau golongan tertentu, tapi demi kepentingan seluruh makhluk ciptaan-Mu, ya Allah di dalam Kristus. Terima kasih Bapa atas sukacita ibadah kami di saat ini. Kami berdoa menyerahkan sekali lagi para pemimpin yang Kau tempatkan dalam kehidupan bersama kami, bahkan mereka yang terpanggil selaku para pelayan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Rahmati semua kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, supaya seluruh tanggung jawab kepemimpinan dan pelayanan kami menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi sak dan pencobaan.
Allah di dalam Kristus di saat ini kami berdoa menyerahkan mereka yang terpanggil sebagai anak-anak Tuhan dalam tanggung jawab kepemimpinan itu di seluruh aras dan tempat. Kami pula sebagai para pelayan, pendeta, ketua majelis jemaat, penatua, diaken, pengurus wadah-wadah pelayanan, kolektaan, tua gama, bahkan semua mereka yang ada sebagai tenaga operator, sebagai tim muger, semua orang yang ada dalam kesukacitaan untuk memuji dan memuliakan Tuhan lewat talenta dan bakat yang Engkau anugerahkan. Bapa memberkati mereka semua supaya biarlah seluruh tugas dan tanggung jawab melayani sebesar dan sekecil apapun dilakukan dengan penuh ketulusan, bukan kemunafikan. Allah di dalam Kristus di saat ini kami berdoa menyerahkan akan kehidupan umat Tuhan, akan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka karyakan untuk memenuhi tuntutan kehidupan ini. Mata pencarian mereka di mana saja dengan tidak merampas milik orang lain. Kenankanlah Allah di dalam Kristus memberkati semuanya itu. Cukupkanlah, bahkan lebihkanlah itu dalam kehidupan keseharian kami semua ya Bapa. Allah di dalam Kristus kami berdoa menyerahkan perjuangan anak-anak kekasih di bangku-bangku pendidikan dari tingkat PAUD, sekolah TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bangku kuliah, juga kejuruan. Bapa, kenankanlah Engkau memberkati mereka yang ada dalam pendaftaran tentara atau polisi. Bapa pula berkenan memberkati, dengar dan jawab doa pinta dan pergumulan mereka. Bagi yang sudah mendapat pekerjaan, Tuhan ingatkan mereka senantiasa bahwa di balik keberhasilan mereka ada pengorbanan orang tua, ada pengorbanan adik kakak, ada pengorbanan saudara-saudari mereka yang lain, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab di tempat-tempat pengabdian, di tempat-tempat kerja mereka dengan takut akan Tuhan dan tidak lupa untuk menyisipkan berkat Tuhan bagi pengorbanan orang tua dan sanak saudara, suami, istri, dan anak-anak. Allah di dalam Kristus, kenankan hamba berdoa di tengah-tengah sukacita umat-Mu. Bapa memberkati mereka dalam keberhasilan mereka. Bapa memberkati mereka dalam jerih juang yang mereka kerjakan setiap saat, sehingga mereka memperoleh kesuksesan dan kekayaan. Sekali lagi Bapa, berkatilah segala sesuatu yang mereka capai, yang mereka raih, yang mereka impikan. Asalkan semua yang mereka miliki tidak merampas milik orang lain, tidak merekayasa dan memutarbalikkan kebenaran dan keadilan. Allah di dalam Kristus, hamba berdoa menyerahkan umat Tuhan yang ada dalam beban-beban penderitaan, dalam persoalan-persoalan kehidupan yang berat, yang membuat mereka tidak berdaya, yang membuat mereka hilang harapan, ada dalam kekhawatiran dan ketakutan. Bapa ganti seluruh kekhawatiran dan ketakutan. Bapa berikan kepada mereka kekuatan dan pengharapan. Bapa hapus air mata. Bapa ganti semuanya itu dengan senyum dan tawa kebahagiaan. Bagi yang sakit ya Allah di dalam Kristus, Ibu Mansi Waifli yang sementara ada di rumah sakit RST, rumah sakit tentara, Bapak John Rahanyaan, juga tidak melupakan keberadaan kedua pelayan Tuhan, Bapak Pendeta Tostete Lepta dan Ibu Pendeta Mary Tuhumuri yang juga ada dalam kondisi tubuh yang tidak nyaman atau sakit. Semua orang yang tidak sempat kami sebutkan satu-satu, yang ada dalam penderitaan sakit baik di rumah sakit atau di mana saja. Mereka yang bergumul dengan penyakit-penyakit berat sehingga membuat mereka ada dalam hilang harapan dan ketakutan untuk terus melangkah. Ya Bapa, pegang tangan mereka erat, jangan biarkan mereka merasa sendiri. Yakinkanlah semua kami yang ada dalam beban-beban kehidupan, yang ada dalam penderitaan sakit, bahwa tidak ada yang mustahil ketika kami berharap sepenuhnya kepadamu.
Yang mustahil bagi dunia, bagi manusia, tidaklah mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa menyerahkan anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak yatim piatu, anak-anak yang mengalami cacat atau disabilitas, para janda, para duda. Tuhan Bapa di dalam Kristus, jangan tinggalkan mereka sendiri. Engkau menjadi orang tua kepada anak-anak. Engkau menjadi suami bagi seorang janda. Engkau menjadi istri bagi seorang duda. Engkau menjadi Allah penolong, tempat perteduhan kami di tengah-tengah berbagai kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Biarlah kami terus memanggil nama-Mu. Jangan biarkan kami berjalan sendiri, tapi Engkau tetap pegang tangan kami erat. Di tengah-tengah kehidupan umat, ketika duka cita menghimpit, seperti yang sementara dialami oleh keluarga Lekahena di sektor Dahlia. Ya Bapa, berikan pengharapan. Hapus air mata duka cita dan yakinkanlah mereka di balik duka cita, kenangan indah bersama orang yang meninggalkan mereka akan terus mereka maknai di sepanjang kehidupan berjalan bersama Kristus. Kami berdoa di tengah-tengah persekutuan jemaat ini, bagi umat Tuhan yang senantiasa membantu pelayanan di tengah jemaat dengan pemberian materi, ungkapan-ungkapan syukur mereka. Salah satu saudara kekasih di sektor Dahlia yang tidak mau disebutkan namanya, bahkan semua orang yang dengan sukacita dari kekurangan, keterbatasan pun kelebihan mereka, senantiasa menopang seluruh tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Bapa berkati mereka. Kepada umat Tuhan yang ada di jemaat kategorial TNI AD Peniel Benteng Atas, dari rumah yang pertama sampai rumah yang terakhir, kiranya Allah di dalam Kristus memberkati mereka. Terutama para lansia dalam ketidakberdayaan di usia yang semakin lanjut. Biarlah sukacita tetap menjadi milik mereka. Ketika mereka memiliki kerinduan untuk ada dalam persekutuan umat yang beribadah, tetapi mereka tidak mampu melangkahkan kaki menuju rumah Tuhan, biarlah mereka memaknai pelayanan-pelayanan peribadatan di rumah-rumah menjadi sukacita yang sama dengan sukacita yang kami miliki sebagai orang-orang yang ada bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah peribadatan ini. Ya Bapa, terima kasih banyak untuk semua hal yang Engkau berikan dalam kehidupan kami seusbuh lamanya. Dan biarlah Engkau tetap setia menuntun dan memberkati kami. Supaya dalam perjalanan yang penuh dengan misteri dan rahasia kehidupan ini, esok pagi kami dibangunkan dengan segala baik tanpa kurang suatu apapun. Dan kami bisa melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Apa yang kami berikan lewat pemberian-pemberian, natsar-natsar, ungkapan-ungkapan syukur kami, persepuluhan kami, natsar pergumulan atas berbagai derita dan beban kehidupan, kami bawa ke hadapan kekudusan hadirat Bapa. Persembahan yang kami berikan saat ini, ampunilah jika kami berikan tidak sebanding dengan curahan berkat Tuhan. Bahkan mungkin yang kami berikan adalah sisa dari yang kami miliki. Tuhan Allah di dalam Kristus, kami semua manusia berdosa, rahmati kami sekali lagi dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, supaya kami kedapatan sebagai orang-orang yang selalu melakukan kesalehan dan peribadatan yang tulus, yang sejati, dari ketulusan hati nurani yang penuh kasih, supaya Engkau dipuji dan dimuliakan. Ini doa dan pinta kami kepadamu Allah di dalam Kristus. Kami mengakhiri doa ini dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami sambil berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Saudara-saudari kekasih Kristus, pergilah
Jalanilah hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Kita kidungkan nyanyian rohani nomor 173 bait pertama dan ketiga, keluar dari kaum dan rumah Bapamu. Keluar dari kaum dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada Namaku, percaya sangatnya, berjalan dengan suka ke tanah air Bapa yang tertentu di muka. Keluar ajarlah seluruh dunia, memburkan Injilku di semua ladangnya. Membangun gelar di rumah dan kerjamu, beringatlah tetap, ku menyertai kamu. Jemaat kekasih Kristus, ibadah kita telah selesai. Kita akan kembali ke rumah tangga tempat pergumulan kita masing-masing. Karena itu, sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai, jemaat disilakan duduk kembali untuk ada dalam saat teduh mensyukuri penyertaan Tuhan selama proses peribadatan ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, selamat kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memerlukan
pendeta dan para pelayan yang diberkati Tuhan. Kita ada dalam doa syukur, kita berdoa. Kami bersyukur kepada